Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penerapan sila keempat di halaman 92 sampai dengan 94. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, ini ada Siti memegang ikan bandeng ya adik-adik. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman lainnya ingin ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Pertanyaannya yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, yang Edo lakukan sebaiknya mengajak teman lainnya yang baru datang ya, untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo, oleh-oleh dari Sidoarjo tadi. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Sebaiknya mereka bermusyawarah ya, agar ikan bandeng yang tadinya hanya untuk 6 orang bisa dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang ya. Dibagi rata ya dari ke-6 ini supaya bisa cukup untuk 9 orang tadi. Kemudian berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Sebaiknya mereka memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapatkan bagian yang sama ya. Pahamilah lagi sila Pancasila berikut. Nah, ini ada Pancasila ya adik-adik ya. Pasti adik-adik sudah hafal. Perhatikan jawabanmu apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat. Nah, yang kita jawab tadi sudah sesuai ya adik-adik dengan sila keempat. Kemudian perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan, kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, musyawarah untuk pemilihan ketua kelas, lalu menghargai pendapat orang lain, ya, kemudian tidak memaksakan kehendak. Ini sesuai dengan sila keempat. Kemudian pilih 2 ya, aku akan menerapkan nomor 2 dan 3, yang ini dan ini ya. Cara menerapkannya adalah ketika diadakan musyawarah, aku tidak akan bersikukuh dengan pendapatku. Bersikukuh itu kekeh atau ngeyel ya adik-adik ya. Jadi pengennya pendapat aku aja nih yang dengerin, yang lain jangan gitu ya. Dan lebih menghargai pendapat orang lain ya. Nah, sampaikan hasilnya kepada teman di kelompokmu dan serahkan kepada bapak atau ibu guru. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!